syariah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacaan suratul Fatihah, yang mana mudah-mudahan dengan wasilah karamah dan mujizat dari suratul Fatihah ini kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, sehingga dapat dengan mudah untuk memahami, melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Al-hadiniyah wa kullu niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya waktu kami persilahkan pada guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Mutawali. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min arabin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal awwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Tuqsun li asatidatina wa asatidatina khusun Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bandan, Syekh Muhammad Khalid bin Abdul Latif Al-Bankarlani, khususan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Jamaah, khususan Syekh As'ad Samsul Arifin, khususan Kiai Abdul Hamsmullah, khususan Kiai Haji Zarqan bin Kiai Samsul Najib Abdurrahman, Kiai Haji Muhammad Daun Najan, Kiai Haji Mahfud Syabin, Kiai Haji Zarqan, khususan Kiai Haji Ahmad Gun, khususan Kiai Haji Anis Basir, Kiai Haji Abdul Malik bin Husain, Kiai Haji Muhammad Husain Al-Habib Mudir bin Fuad Al-Musawwaf wa Anafi Mudarin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma 'arfa as-sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خص من شاء من عباده الحمد لله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملا الله تعالى قلبه من جلاله على جل وعلا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Rajab, yaitu pada tanggal 9 Rajab, dan kita sangat dianjurkan oleh baginda Rasul untuk memperbanyak doa yang mana doanya ini udah banyak kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana waghfir lana wa balighna Ramadana. Kebalik tuh ya. Kalau waghfir lana dzunubana itu tambahan. Kalau doa yang biasa dibaca Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau waghfir dzunubana ya, itu tambahan dan artinya juga bagus ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami bisa menjemput bulan Ramadan, dan ampunkanlah waghfir lana dzunubana, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Itu dibaca setiap habis sholat ya Pak, karena kita nggak tahu umur kita sampai apa enggak di bulan Ramadan. Ini ada peristiwa-peristiwa penting yang sudah saya catat dalam bulan Rajab. Yang pertama itu Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Beliau di bulan Rajab mulai mengandung janin yang kelak diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari ke-10 bulan Rajab tahun 9 Hijrah itu terjadi perang Tabuk. Kemudian pada tahun 2004 Hijrah bulan Rajab wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau saat itu usianya 54 tahun, dimakamkan di Mesir. Pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijrah, apa yang terjadi? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ini bulan Rajab. Kemudian pada tanggal 27 Rajab terjadi apa Pak? Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu mujizat Nabi yang besar ya, yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasul SAW. Kemudian pada bulan Rajab tahun 9 Hijrah
An-Najasyi, Raja An-Najasyi, ya, yaitu beliau adalah Raja Habasyah, tutup usia dalam keadaan muslim. Masya Allah ya. Kemudian pada bulan Rajab tahun 101 Hijrah, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz meninggal dunia di usia 39 tahun. Masih muda ya, Masya Allah. Itu padahal Khalifah masih muda. Mungkin usianya tuan bapak-bapak yang hadir ya mungkin. Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijrah, bertepatan dengan 31 Januari, para ulama berkumpul di Surabaya menyepakati lahirnya organisasi terbesar, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang salah satu tujuan utamanya adalah memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sistem bermadhab dalam beragama. Jadi sebelum tahun 1926, kan kalau tanggal anunya itu Pak, tanggal 31 Januari Masehinya, kalau hijrahnya itu tanggal 16 Rajab, itu lahirnya NU. Ya, cikal bakal lahirnya NU itu Bapak, karena sudah banyak perubahan-perubahan dalam sikap keberagamaan umat muslim saat itu. Lahirlah yang namanya modernisasi agama, tokoh-tokoh modernisasi agama ya. Nah, yang salah satu yang paling menonjol adalah di mana gerakan Muhammad bin Abdul Wahab yang saat itu gencar telah merubah tatanan kehidupan dalam beribadah. Ya, dulu sebelum beliau itu ditolong sama Raja Saudi, umat muslim saat beribadah umroh pun haji itu nggak ada masalah. Ada firqoh-firqohnya. Ini firqohnya Imam Madhab Syafi'i, ini firqohnya Imam Madhab Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Jadi ketika orang lagi berangkat haji, berangkat umroh, ketika ada masalah agama, itu tinggal apa? Tinggal merujuk kepada mazhabnya masing-masing. Dan itu disahkan sama negara. Makanya lahirlah sebuah komite, namanya Komite Hijaz. Saat itu, Raja Saudi itu telah dipengaruhi oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang itu dikenal dengan paham Wahabi. Itu akan membongkar makam Nabi. Tuh Pak, makam Nabi dibongkar. Itu sekitar 1924-an lah. Makam Nabi mau dibongkar. Saat itu belum ada yang protes. Kenapa? Pada takut sama pemerintah Saudi. Yang protes itu adalah ulama NU. Saat itu membawa Hasbullah, ya, ditemani oleh Syekh yang dari Asambas itu ya, dari Kalimantan, dari Padang, kumpul untuk oleh Mbah Hasim, ditugaskan untuk ke sana menulis surat agar makam baginda Rasul jangan dipindahkan. Jasa besar itu Pak, jasa besar NU kepada umat muslim dunia. Apa jadinya kalau makamnya Nabi dipindahkan? Masya Allah. Nah, ini sekelumit tentang bulan Rajab. Nah, makanya nanti kami juga akan mengadakan harlah, hari lahir NU. Kenapa sih NU kita
peringati karena kita memperingati jasa-jasa ulama yang telah memberikan benteng kuat ahli sunnah wal jamaah, ya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan merupakan bagian daripada kepentingan kita untuk memperingati. Insya Allah kita akan menggelar tuh acara di Sumberjaya di Masjid Raya BGP itu namanya itu, tanggal 25 Februari. Bapak-bapak mudah-mudahan bisa hadir. Kita rencana mau manggil Gus Faiz, anaknya Ki Syukron, dan santunan yatim dan duafa sebanyak 500 anak yatim. Ya, nanti di sini juga kalau ada anak yatimnya nggak apa-apa didaftarin. Ya, makanya penting kita mengenang jasa para ulama. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Nashul Ibad. Kemarin kita sudah membahas tentang makalah yang ke-28. Kemarin itu kita baca wal maqalatus saminatu wal ishrun, makalah yang ke-28 an Hatim al-Asham, dari Syekh Hatim al-Asham rahimallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, bahwa sesungguhnya beliau Syekh Hatim qala berkata, man sorofa arba'an, siapa orang yang menghindari 4 perkara, ila arba'in, menuju kepada 4 perkara, wajada al jannata, niscaya orang itu akan mendapatkan surga. Ingat Pak ya, kemarin itu bulan lalu. Maknanya aiman taroka arban, siapa orang yang meninggalkan 4 perkara, wa tawajjaha ila arba'in, wa tawajjaha, lalu kemudian dia menghadap kepada 4 perkara yang lain, 4 perkara yang positif maksudnya. Wajada al jannata, niscaya dia akan mendapatkan surga. Yang pertama an-nauma ilal qabri, meninggalkan tidur, ilal qabri, ya, menuju atau menghadap kepada persiapan kubur. Bi an taraka rohat, bi an taraka rohah an-naum, dengan apa itu? Meninggalkan tidur, meninggalkan rasa nikmatnya tidur. Lalu kemudian watawajjaha bi antarokat, dengan meninggalkan rohatan naumi, nikmatnya tidur. Itu nikmat gak sih? Nikmat ya, tidur pulas nikmat gak? Ya Allah, enak banget, bener dah, asli ya. Apalagi pulang kerja capek, tiba-tiba langsung tidur, enak banget ya. Dengan meninggalkan nikmatnya tidur, menuju apa? Watawajjaha ila rohatihi, dan menuju kepada apa? Nikmatnya istirahat fil qabri, di kuburan. Dengan cara apa? Bi'an amila sholihan, dengan amal soleh. Maksudnya kemarin itu kita udah ngebahas bahwa kita itu lebih ditekankan untuk memperbanyak amal soleh, mempersiapkan hari kematian kita, daripada kita terlena, terninak bobokan gitu, dengan apa? Dengan kenikmatan dunia, sehingga kita lupa dengan yang namanya kematian. Nah, ini menurut Hatim, Syekh Hatim bil al-Asham. Itu yang pertama. Yang kedua, wal fakhru ilal mizan. Wal fakhru ilal mizan adalah meninggalkan keagungan ilal mizan, untuk menghadap kepada timbangan amal. Bi antaroka, dengan meninggalkan at-tatawul. At-tatawula, meninggalkan kesombongan, ala nasi, atas manusia, bi ta'didil manaqibi, dengan menghitung-hitung al-manaqib, berbagai kebaikannya. Kebaikannya selalu dihitung-hitung. Sedekah sekian dihitung, sedekah segini dihitung.
perhitungan dalam sedekah. Sedekahnya merajin, cuman dihitung. Angkanya itu seolah-olah itu gede. Wah, ini saya beli karpet misalnya, harganya sekian juta. Dan dia senang, tapi dihitung-hitung itu angkanya, ya. Nah, ini termasuk al-fakhr. Ya, bangga dengan nilai yang sudah dia berikan. Nah, orang kalau pengen mendapatkan surga, tinggalkan yang model begitu. Tinggalkan amalan-amalan kebaikannya itu dengan disertai dengan penyebutan kebaikannya, sehingga dia menjadi al-fakhr, menjadi bangga. Menjadi bangga, sama kayak bapak bangga dengan sedekah, tapi kebanggaannya itu dalam tanda kutip dia merasa bangga sudah ngasih sedekah sekian. Jadi bangga. Ya. Kan percuma. Kecuali bapak melihat teman bapak, ya, waduh, saya bangga banget ngelihat Kang Eko sedekahnya, Masya Allah, sampai sekarung uang misalnya. Bangga kita sebagai warga punya warga yang nyumbang musola sekarung uang. Nah, tapi Kang Ekonya sedikit pun nggak merasa bangga, artinya merasa bersyukur bisa sedekah. Nah, yang model begitu ditinggalkan. Dia menghitung-hitung kebaikan, wa tawajjaha ila amalil hasanat, dan dia menuju kepada amal-amal yang baik, li ajali ziyadatihi, karena tambahan amal kebaikan, fil mizan, untuk tambahan kebaikan, fil mizan, di hari pertimbangan. Kan nanti di akhirat itu ada yang namanya hari pertimbangan. Nah, kemarin sampai situ. Jadi ada 4 perkara yang bisa yang bisa diri kita ini mendapatkan atau menemukan surga. Setelah dia meninggalkan 4 perkara, ada 4 perkara yang dihindarkan di dalam rangka untuk mendapatkan surganya Allah, untuk mendapatkan 4 perbuatan, 4 amalia yang bisa mendatangkan surganya Allah. Ya, paham ya Pak ya? Kita meninggalkan 4 perkara. 4 perkara ini perkara yang negatif, ya, perkara yang bisa menjadikan penyakit hati. Ini kita tinggalkan. Setelah kita tinggalkan, kita menuju kepada 4 perkara yang bisa kita bisa mendapatkan atau menemukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi itu dia meninggalkan sifat atau meninggalkan tidur. Untuk apa itu? Mempersiapkan tidurnya dia di kuburan. Maksudnya apa? Memperbanyak amal soleh di dalam rangka untuk mempersiapkan hari kematian. Ya, dia tidak banyak tidur, artinya tidak ternina-bobokan dengan kenikmatan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meninggalkan sifat bangga dengan amal kebaikannya, yang mana amal kebaikannya itu dihitung-hitung secara ekonomis, secara angka. Dia tinggalkan itu menuju kepada apa? Amal yang baik yang bisa menambah pahala dalam timbangan amal kebaikannya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, warrohata ila sirati. Warrohata ila sirati, meninggalkan kesenangan badan. Meninggalkan kesenangan badan ila sirati, untuk menghadap jembatan sirat yang di bawahnya itu neraka jahanam. Maksudnya apa? Bi antaraka rohatil badani, rohatal badani, dengan meninggalkan atau dengan cara meninggalkan kesenangan badan. Nih, kesenangan badan kita, kesenangan badan, wa tawajjaha ila amalin, menuju amal perbuatan yasra'ul murur, yang yusri'u al-murur, yang akan mempercepat al-murur, melintasi ala sirati, di atas jembatan.
Wadzalika yang demikian itu, ya, melintas jalan di atas sirat itu bi isra ijtinabil ma'asi, dengan cara menyegerakan diri kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Tuh. Maksudnya begitu tuh. Jadi warahah ila sirat, meninggalkan kesenangan badan kita apa sih di dunia? Nonton bola, senang itu ya? Malam bangun, tengah malam jam 2 bangun, mau ngapain? Nonton bola. Senang itu kan? Bari ngopi, bari makan kacang. Ya. Terus apalagi kesenangan kita? Main burung misalnya. Apalagi kesenangan kita? Hah? Mancing. Oh iya, kok nyinggung saya sih? Mancing, main catur. Itu apa? Ar-rah al-badaniyah. Kesenangan-kesenangan badaniyah kita. Ya. Mengoleksi burung misal, mengoleksi burung murai, mengoleksi burung, pokoknya semua burung dikoleksi, mengoleksi batu, dia senang sekali. Badannya senang dengan apa? Aktivitasnya. Ya. Itu ditinggalkan. Untuk apa? Menuju, karena perbuatan itu bisa melalaikan dirinya. Main catur bersuntuk-suntuk dari habis isya sampai menjelang subuh, ya. Mas Sugeng mana? Ya Allah, ya. Anak-anak remajanya yang masih sekolah main PS misalnya tuh, atau main game di HP. Main game apa sekarang namanya itu? Kalau game di HP apa namanya? Hah? Slot. Apa sih? Bapak mah nggak ngerti. Kalau ngerti mah bisa main juga kali ya. Main game apa? Masya Allah. Ya. Ini bahaya. Ini kita tinggalkan demi apa? Mendapatkan kenikmatan badannya yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Mempercepat daripada langkah kita di atas sirat. Caranya gimana sih agar langkah kita ini bisa secepat kilat saat kita melintas atau meniti jembatan sirat? Maka di sini dikatakan apa? Bi isra ijtinabil ma'asi, dengan cara mempercepat meninggalkan perbuatan maksiat. Tuh. Main burung bisa maksiat kepada Allah karena apa? Dia lupa sama sholat. Main catur bisa lupa sama Allah karena dia udah maksiat. Apa maksiatnya? Lupa waktu. Mancing pun demikian, ya, enggak sholat, berhari-hari berangkat sebelum subuh, pulang habis isya. Bahkan kalau di tengah laut mah sampai nyewa laut berhari-hari, seharian nggak sembahyang, berhari-hari nggak sembahyang. Itu maksiat itu. Nah, jadi agar kita ini bisa lancar dan cepat meniti sirat, maka dengan cara apa? Dengan cara apa tadi itu? Mempercepat meninggalkan perbuatan maksiat. Ya. Diajak teman, ayo kita nongkrong yuk di kafe, enggak. Ayo kita ini, enggak. Ya. Nah ini, ya, perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, wasyahwata ilal jannati. Meninggalkan syahwat nafsu syahwat ilal jannati, menuju apa? Menuju syahwat kita atau nafsu kita menuju surga. Tuh. Dengan cara apa meninggalkan syahwat nafsu itu? Bi antaraka asyahwata, meninggalkan syahwat nafsu, wa tawajjaha ila masyaqqatil ibadat, dengan menghadap kepada masyaqqatil ibadat. Masyaqqatil ibadat itu artinya al-masyaqqah itu kan kesulitan ya. Yaitu kesulitan dalam ibadah. Jadi
seperti gini, kita ini dalam kondisi hujan sampai banjir Pak. Biasanya Bapak ini kan rajin sholat berjamaah, ya. Tapi sulit untuk berangkat apa itu ke musola untuk jamaah karena banjir. Tapi Bapak lakukan juga. Nah, ini termasuk bagian telah memutus nafsu untuk apa? Untuk menuju nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah. Namanya nafsul mutmainnah. Tuh. Mau lagi dingin gitu kan? Aduh, pengen wudu, malas banget tayamum aja. Padahal kalau orang dalam kondisi dingin, kemudian dia itu isbagul wudu, dia sempurna wudunya, Masya Allah, itu pahalanya besar sekali, ya. Fa innal jannata huffat bil makarihi kama fil hadis. Karena sesungguhnya surga itu huffat, dipagerin, bil makarihi, dengan berbagai perkara yang tidak disukai. Fil hadisi, sebagaimana ada keterangan dalam hadis. Ya, jadi yang tidak disukai surga itu apa sih? Nafsu. Makanya apa? Di sini dikatakan sebagai huffat, ya, dipagar. Keinginan dunia, nafsu dunia tidak akan pernah bisa masuk kepada ke surganya Allah. Karena nafsu kita ini yang cenderung kepada nafsu badan adalah bisa melupakan hubungan kita kepada Allah, bisa melupakan diri kita lupa kepada Allah. Karena apa? Senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah meninggalkan hawa nafsu menuju menghadap ke surganya Allah. Artinya dalam Al-Quran, wa nahan nafsanil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa nahan nafsanil hawa, siapa orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga lah yang pantas sebagai tempatnya. Tuh. Tapi berat Pak ya, berat banget. Ujian semakin, Masya Allah, semakin, nggak karu-karuan. Makanya agar kita bisa menganulir perbuatan-perbuatan yang bisa berpotensi maksiat kepada Allah, memperbanyak apa Pak? Istighfar, sholawat, ya. Kalau sholawat kan gampang Pak. Sholawat itu zikir yang paling gampang, itu sholawat. Ya, baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Orang kalau udah banyak sholawat Pak, itu akan bisa meminimalisir pikiran-pikiran yang bisa apa? Yang bisa membuat berpikir yang negatif. Kalau orang banyak sholawat, coba deh Pak. Bapak berangkat kerja, itu mulut geganyem aja, dengan ganyem sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Itu akan meminimalisir pikiran-pikiran yang tadinya kepengen berbuat maksiat, itu tergerus pikiran itu dengan pembacaan sholawat. Nah, makanya kan ada malaikat itu yang termasuk malaikat yang nggak bisa menghitung pahalanya orang yang bersholawat. Tapi malaikat itu bisa menghitung berapa tetes rahmat yang jatuh ke bumi saat hujan turun. Miliaran tetesan air hujan bisa dihitung. Tapi pahala orang-orang umatnya Nabi bersholawat, dia nggak sanggup menghitung. Karena apa? Saking banyaknya. Nah, jadi itu ada 4. Menurut Syekh Hatim Al-Asom, orang yang bisa menghindari 4 perkara menuju 4 perkara yang lain, dia akan mendapatkan surga. Jadi orang pengen dapat surga, yang pertama dia persiapan kehidupannya untuk masuk ke lubang kubur. Yang kedua, memperbanyak amal kebajikan. Ya, untuk apa itu? Yang kedua apa yang ketiga tuh?
Yang kedua ya, untuk apa? Untuk mendapatkan tambahan pahala. Yang ketiga, apa? Menyegerakan amal kebaikan untuk bisa melintas di atas sirat dengan cepat. Dan yang keempat adalah mengendalikan hawa nafsu kita yang bisa membawa diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, gampang Pak ya? Gampang kalau ngomong mah Mas Eko ya. Tinggal ngomong, tapi Masya Allah berat banget pengen ngejalaninnya apa ya. Wal maqalatut tasiyah wal ishruna, maqalah yang ke-20 tasiyah 9. Maqalah yang ke-29. An Hamid Al-Lafafi, dari Syekh Hamid Al-Lafafi. Ini kita harus banyak belajar ini sama Syekh Hamid ini. Dia memaknai kebahagiaan itu secara filosofi, Pak. Bahagia itu kalau kita lihat orang bahagia itu rumahnya gedong, mobilnya bererot, wajahnya glowing, apalagi anaknya pinter-pinter, udah pada kerja, pokoknya nggak susah lah, kelihatannya bahagia Pak ya. Iya. Nah, ntar kita lihat bagaimana nih makna bahagia menurut Syekh Hamid Al-Lafafi. Masya Allah. An Hamid Al-Lafafi rahimahullah ta'ala, dari Syekh Hamid Al-Lafafi, semoga Allah merahmatinya, bahwa sesungguhnya beliau qala dawuh, arba'atun minal umuri, ada 4 perkara, minal umuri, dari beberapa perkara atau urusan, tolabnaha yang mana kami 4 perkara itu kami cari, fi arba'atin, di dalam 4 cara ya, di dalam 4 cara, fi arba'atin, di dalam 4 macam, minal masaliki, daripada beberapa jalan. Dia kepengen banget, Syekh Hamid Al-Lafafi ini mengatakan ada 4 macam dari beberapa perkara yang saya mencarinya pada 4 macam. Dia mencari 4 macam di tempat 4 macam. Ya, yang pertama, fa'akhta'na turuqaha, ya, fa'akhta'na, maka kesalahannya saya, turuqaha, ya, menempuh jalannya. Ya, awas jangan memaknai yang lain turuqaha itu. Turuqaha itu asal dari tariq, jamannya turuq, ya, itu bahasa Arab Kang Eko ya. Tariq jamannya turuk, itu torik itu jalan. Jadi kalau turuk berarti jalan-jalan, maksudnya sistem atau cara ya, jalan yang ditempuh. Makanya ada toriqoh. Toriqoh itu bentuknya masdar, kata apa namanya, kata jadian lah kalau bahasa Indonesianya. Nah, ayatil kal umul arba'ah, maka kesalahan saya menempuh jalan itu, aitil kal umur al-arba'ah, yakni perkara-perkara yang 4 itu tadi. Fawajadnaha fi arbatin ukhra, fawajadna, lalu kemudian saya menemukan 4 perkara itu fi arbaatin ukhra, di 4 perkara yang lain. Jadi Syekh Hamid Al-Lafafi ini mencari 4 perkara dengan caranya, tapi sayang sekali caranya itu salah. Lalu kemudian dia mendapatkan cara yang lain di 4 cara yang lain. Minal masaliki, dari perjalanan hidupnya. Nah, ini apa sih al-masaliknya, perjalanan hidupnya yang berhubungan dengan 4
yang ia cari. Ia mencari 4 perkara, mencari 4 perkara di 4 perkara. Yang pertama adalah talabna al-ghina. Saya tuh mencari kekayaan. Salah dia mencari kekayaan al-yasar yang yang instan, yang kekayaan yang di dalam harta bendanya itu didapatkan dengan cara apa itu? Dengan cara mudah. Dia berharap mencari kekayaan dengan cara mudah. Fil mali, di dalam harta benda, fawajadnahu, maka saya mendapatkan kekayaan itu ay al-ghina fil qanaati, di dalam sifat qanaah. Tuh, Pak. Dia mencari kekayaan, dia apa? Melakukan kesalahan, salah jalan. Dia mencari kekayaannya dengan cara menumpuk-numpuk harta. Ya, menumpuk-numpuk rumah, menumpuk-numpuk jabatan, menumpuk-numpuk kedudukan. Tuh, ya, ini zaman sekarang lagi zaman apa, kampanye jadi pemilu, ya kan? Dia sudah dengan caranya bagaimana dia bisa jadi anggota legislatif, waduh, ya kan? Dengan berbagai cara dia tempuh, ya. Dia kan berarti kan sedang apa? Mencari kekayaan dunia. Nah, fawajadna, lalu kemudian saya mendapatkan ay al-ghina, yakni kekayaan itu fil qanaati, di dalam qanaah. Masya Allah. Sifat qanaah itu apa, Pak? Wa fir ridha bil qismati wa fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Sifat qanaah itu, Pak, adalah ridha di dalam hati, fil qismati, bil qismati, dengan pembagian Allah, wa fi sukunil qalbi, dan ketenangan hati, inda adamil ma'lufat, saat tidak adanya perkara yang disukai nafsu. Ini qanaah itu kayak gitu, Pak. Jadi dia ridho menerima apapun yang Allah berikan. Hatinya tenang saat tidak ada perkara yang disukai nafsu. Hatinya senang saat di dalam hati ini tidak ada perkara-perkara yang disukainya secara nafsu. Dia nggak punya sifat ria. Itu kan nafsu, Pak. Orang punya ria, sifat ria itu kan nafsu. Ujub itu nafsu. Sombong itu nafsu. Nah, ketika orang tidak memiliki sifat-sifat itu dan dia merasa apa? Sukunul qalb, hatinya tenang. Saat bersedekah di mushola Asyariah sama Kang Eko nggak diumumin, nggak protes. Tapi ketika diumumin, hatinya apa? Hatinya sakit. Ya Allah, itu nama saya, kenapa diumumin? Biar Allah aja yang tahu. Jangan sampai satu masyarakat ini tahu kalau seandainya saya nyumbang cuma 5.000 perak misalnya, ya. Giliran menyumbang 500.000 perak, namanya nggak disebutin, protes. Wah, ini Kang Nurholis gimana sih panitia nih? Nama saya nggak disebutin. Itu penyakit, Pak. Itu namanya penyakit hati. Ketika kita tidak memiliki sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati yang tadi disebutkan, maka disebutlah sukunul qalb. Di hatinya senang, hatinya tenang. Dan orang yang tidak memiliki sifat-sifat itu, maka dikatakan sebagai qanaah. Dia ridho. Ya, nanti nih besok bulan Ramadan, ya, Kang Eko udah menugaskan Kang Redi sebagai ubudiyah untuk menugaskan petugas taraweh. Ya. Tiba-tiba Mas Win nggak ditugasin. Wah, nah ini Kang Redi apa-apa nih saya nulisnya nama saya nggak ditulis. Wah, sentimen tuh. Nah, itu sifat itu Mas Win, ya. Sifat yang bisa menjadi penyakit hati.
minta sama Kang Eko, pokoknya saya pertama, kalau pertama kan ibu-ibunya masih banyak, saya jadi imam pertama. Lah, timbang jadi imam pakai pesan segala, pakai request. Ya Allah, ya. Bukan sini, orang sini mau nggak ada orang. Pengurus ini mah nggak ada Kang ya? Kagak orang. Pengurus ini mah bager-bager. Pokoknya nggak usah ditanya lah pengurus ini mah. Tapi ada Pak yang begitu Pak, ada Pak. Sampai mesen, nanti saya jadiin pokoknya malam pertama sampai malam ketiga. Kenapa Pak? Ya kan zamannya banyak. Kan jadi banyak yang ngedenger suara saya kalau jadi imam tuh. Ya, penyakit hati tuh Pak. Ya. Ini suatu ketika biasanya Mas Winarto sama Mas Wiono ditempelin pada malam pertama, malam kedua. Ini tiba-tiba ditaruh malam terakhir. Yang orangnya udah pada pulang kampung, jamnya tinggal selembar. Keberatan, wah ini sentimen. Berarti nggak punya sifat qanaah. Tapi ketika ditugasin sama DKM, nggak ada sedikit pun rasa komplain. Kenapa ente komplain? Ya orangnya jamaah dikit. Emang masalahnya apa jamahnya dikit? Nah paling tinggal 4-5 orang. Emang masalahnya di mana? Nah, tapi kalau orang yang qanaah ridho, dia mah ridho. Mau dikasih ridho, enggak dikasih juga tetap ridho. Itu yang namanya qanaah. Nah Syekh Hamid ini mencari kayak begitu. Dia mencari kekayaan dunia, dapatnya adalah sifat qanaah. Merasa kecukupan dalam hidupnya, tidak merasa kurang, dan merasa puas hatinya dengan kondisi apapun yang terjadi. Itu qanaah. Yang kedua, wa talabna ar-rahata ay zawal al-masyaqqah. Saya mencari ketenangan atau kesenangan ay zawal al-masyaqqah, yakni hilangnya kepahitan hidup. Ya, orang senangnya kopi pahit, udah hidupnya pahit, minumnya kopi pahit. Ya. Ay zawal al-masyaqqah. Saya mencari kesenangan hidup fi thawrah, di dalam banyaknya harta. Dia cari tuh, Syekh Hamid kepengen mencari itu. Ay kasratil mal, yakni masuk banyak harta. Tapi apa? Fawajadnahu fi qillatil mali. Tapi ternyata saya menemukan sedikit harta. Wa talabna al-ladzat. Nah malah dia mendapatkan sedikit harta. Dia cari harta, kepengennya dapat banyak, malah dapat sedikit. Ya. Nah ini konsep Syekh Hamid tentang bahagia. Ya. Jadi yang ketiga adalah wa talabna lazzat bihalawatiz dzauqi wa nuril basari wa huduril marju fin ni'mah wa hiya ma qusida bihi an-naf'u. Yang ketiga adalah kami mencari kenikmatan atau keenakan dengan halawatir rizq, dengan manisnya rasa, wa nuril basari, dan cahaya penglihatan, wa huduril marju, dan dengan hadirnya perkara yang diharap, fin ni'mati, di dalam nikmat, wahya ma qusida bihi, maksudnya adalah ma qusida bihi an-naf'u, adalah perkara yang dituju kemanfaatannya. Dia mencari kenikmatan rasa, ya, tapi yang didapat apa? Fawajadaha, maka kami mendapatkan kenikmatan itu apa? Fil badani was sahihi, fil badani sahih, yaitu di jasmani yang sehat. Syekh Hamid mencari kenikmatan dalam rasa, nggak ketemu Pak, tapi dikasih sama Allah, diketemukan sama Allah, dia mendapatkan dirinya badannya sehat, sehat, ya sehat. Kalau kita makan, masya Allah, pulang kerja udah ngeluh, awak ampek. Iya kan? Awak ampek. Diajak ke musola, awang, kenapa? Meriang. Diajak hadir majelis, kagak hadir, kenapa? Lagi sumeng.
Ya, Masya Allah, gabut baik kerjaannya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini Syekh Hamid ingin mencari kenikmatan rasa. Ya, malah dikasih sama Allah, dia mendapatkan kenikmatan betapa dia mendapatkan badannya sehat. Sehat, badan sehat mahal nggak Pak? Mahal. Mahal banget Pak. Ini kayak bapak-bapak gini bisa hadir di sini nih. Masya Allah, mahal banget Pak. Mahal. Bapak hadir ke majelis di sini ini mahal banget. Kenapa? Allah udah ngasih kekuatan lahir batin agar Bapak bisa hadir di majelis. Coba kalau seandainya Bapak nggak dikasih sehat, ya, misalnya batuk-batuk aja, sampai ngekrek batuknya, sampai nggak kuat, nggak bisa datang ke masjid Pak, ke majelis nggak bisa. Atau kakinya asam urat, ya. Jalannya sakit banget. Kenapa? Asam urat. Udah repot kalau udah begitu Pak. Nah sekarang bapak-bapak dalam keadaan kondisi sehat, ya, bisa mendengar dengan murni, dengan sempurna, bisa melihat dengan sempurna. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Lalu kemudian wa talabna al-ilm, yang keempat, saya mencari ilmu fi batnin sab'in, di dalam kondisi perut lapar. Fawajadna, maka saya menemukan fi batni ja'in, perut dalam kondisi lapar, maksudnya kenyang ya. Saya mencari ilmu dalam kondisi kenyang, malah yang saya dapatkan adalah menuntut ilmu dalam kondisi lapar. Nih kayak kita nih lagi lapar, kira-kira pelajaran masuk nggak Pak? Masuk nggak Pak? Lagi lapar nih. Masukan mana kalau lagi diajarin sama guru? Dalam kondisi kenyang apa dalam kondisi lapar? Kondisi kenyang ngantuk, kondisi lapar lemes. Ya Allah, saya punya teman Pak, kalau suka bercanda, ente tuh ya kalau lapar galak banget, kalau lapar bawaannya sewot, tapi giliran kenyang kayak orang bego katanya. Bengong aja. Ya Allah, ya. Yang kami dapatkan adalah fi nushatin, di dalam karya yang lain, wa talabna rizq fil ardi fawajadna fis samai au maqsuman fis samai. Yang kami dapatkan di adalah kami mencari rizki di bumi, fawajadnahu, maka malah kami mendapatkan rizki itu fis samai, di langit. Ai mas maqsuman, yakni di dibagikan fis samai, dari langit. Ya, yaitu dikasih air hujan, ya Pak ya, dikasih panas. Nah, inilah bahagia yang dirasakan oleh Syekh tadi siapa? Al-Lafif ya. Syekh ya Al-Lafif itu, Syekh Al-Lafif Hamid Al-Lafif. Jadilah Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa belajar yang pertama, belajar agar kita itu selalu bagaimana hati kita itu bisa bersih dengan cara meninggalkan sifat-sifat jeleknya manusia. Apa sifat-sifat jeleknya manusia? Yaitu selalu memperturutkan hawa nafsu. Mau apa aja tuh nafsu dilakonin, ya. Sehingga apa? Sumbernya karena dia terlalu memperturutkan hawa nafsu, maka yang akan lahir dari perbuatannya juga adalah berdasarkan hawa nafsu. Ini juga sangat bahaya dalam kelangsungan hidup kita. Barangkali ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.